Kalau ingin melihat, membuktikan, mengetahui, hak angket paling bagus karena kita menyelidiki. Itulah yang kemudian saya usulkan waktu itu. Di bawahnya interpelasi. Minimum sebenarnya Komisi 2 memanggil penyelenggara pemilu apa yang terjadi. IT-nya lah, kejadian setiap TPS kok melebihi 300, ini kan anomali. Masa kayak gini diam aja? Enggak lah. Mestinya DPR segera ambil sikap ini, undang penyelenggara pemilu, undang para pakar, undang masyarakat, sehingga mereka akan bisa menyampaikan. Ya, kalau angket kan pasti ada proses politik, ya. Kalau kita lihat komposisi suaranya, kira-kira yang setuju siapa, yang tidak siapa, matematika politiknya kelihatan. Tapi prosesnya pasti tidak gampang. Maka saya bilang, udahlah paling kecil aja, raker. Kalau raker itu bisa dilakukan dalam waktu segera, maka seluruh perdebatan yang ada di publik ini bisa ditarik ke zona netral untuk kemudian masyarakat bisa tahu apa yang terjadi. Akhir saya sampaikan kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud sebagai pihak yang pertama menggulirkan wacana angket ini. Lebih baik panjenengan belusukan turun ke TPS-TPS dan di tingkat desa yang sempit. Ambil sampel 10 desa di Jawa Tengah atau di Bali yang menjadi basis suara Banteng. Biar tidak sulit, ambil sampel 10 desa di basisnya Banteng. Lihat suara Anda secara langsung. Apakah suaranya seperti yang sekarang direkap oleh KPU, ataukah seperti dugaan panjenengan yang tidak percaya Pak, kalian itu kalah. Itu masih lebih baik, membuktikan sendiri secara langsung Pak Ganjar. Bukankah panjenengan sebelum Pilpres kemarin hobinya adalah belusukan kampung-kampung? Mengapa kemudian ini tidak dilanjutkan belusukan di desa-desa, di kampung-kampung, di tingkat TPS untuk melihat secara langsung perolehan suara 03 seperti apa? Apakah benar suaranya di ranking ketiga? Apakah benar kalah dari 02? Apakah benar kalah dari 01? Itu menurut saya lebih baik, lebih elegan daripada kuar-kuar di media merasa dicurangi, tidak percaya, mengatakan anomali bahwa pasangan bahwa 03 kalah, Ganjar Mahfud kalah. Nggak usah kalah dari Pak Prabowo, kalah dari Amin. Itu aja dibuktikan. Kalau kalah dari Pak Prabowo terlalu jauh selisihnya. 17% vs 58%. Coba dibuktikan bahwa Anda kalah atau tidak dari pasangan 01. Buktikan secara langsung dengan mata kepala sendiri di tingkat desa yang lebih mudah dan ambil desa-desa yang menjadi basis Banteng. Jangan di desa-desa yang bukan basis Banteng. Karena nanti kalau di desa-desa yang bukan basis Banteng, kalian bisa berkilau, oh ini bukan suara Banteng. Tapi kalau di basis Banteng, hal itu akan menjadi semakin kuat, lebih kuat untuk membuktikan kemenangan dan kekalahan. Kalau di basis Banteng Anda kemudian kok kalah, suara-suara di TPS yang panjenengan belusuk, yang panjenengan langsung cek ke TKP, kalah, sudah. Nggak perlu lagi ngecek di TPS-TPS yang di luar basis Banteng. Pasti lebih jauh kekalahannya, pasti lebih parah kekalahannya. Tapi kalau kemudian di TPS-TPS basis Banteng panjenengan menang, nah, Anda boleh lanjutkan, Anda boleh teruskan di TPS-TPS yang lain. Barangkali juga demikian kejadiannya. Pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi, dugaan pelanggaran hukum yang terjadi di jumlah TPS, oke lah, semuanya sepakat ditindaklanjuti, adukan ke Bawaslu agar dibuktikan mana yang salah, mana yang benar. Yang salah tentu dikasih sanksi sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, sesuai dengan yang diatur di Undang-Undang Pemilu. Level kesalahannya seperti apa? Apakah money politik atau salah hitung atau apa? Ada, semua diatur. Bawaslu yang tahu, Bawaslu yang menangani itu. Itu masih lebih baik daripada berkuar-kuar memprovokasi masyarakat, memprovokasi koalisi yang lain untuk melakukan hak angket yang saat ini sangat tidak layak, sangat tidak tepat digulirkan dikala KPU, dikala Bawaslu sedang memproses menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan tekanan yang amat berat. Indonesia pemecah rekor pemilih terbanyak Pilpres 2024, mengalahkan Emmanuel Macron dari Perancis, Tayyip Erdogan dari Turki, bahkan mengalahkan Joe Biden dari Amerika Serikat yang hanya mendapatkan 81 juta jiwa pemilih, dan mengalahkan presiden-presiden Republik Indonesia sebelumnya. SBY mendapatkan 73 juta jiwa. Jokowi mendapatkan 85 juta jiwa pemilihnya. Saat ini Prabowo Subianto
mendapatkan jumlah pemilih 106 juta pemilih. Ini suara rakyat, bukan curang. Genap ora, dong pora jane. Kepada anak-anak abahku seluruh Indonesia, aku kasih sedikit pencerahan ya, terutama anak-anak abah yang ada di daerah Aceh ya. Karena aku tinggal di Aceh ya, aku milih Prabowo kemarin seperti melakukan kejahatan. Waktu kalian bilang, kamu pilih siapa? Aku pilih Prabowo. Hah? Kok bisa? Kenapa? Ini. Emang kenapa gitu kan? Jadi aku kasih sedikit pencerahan ya, ini. Nggak mungkin Tuhan itu, Allah itu kasih seseorang yang betul-betul nggak bagus untuk negara yang begitu besar. Ini negara Indonesia sangat luas dari Sabang sampai Merauke. Nggak mungkin Tuhan itu ngasihnya yang asal, pasti ini yang terbaik bagi kita. Jadi kalian udahlah, nggak usah teriak-teriak curang lagi. Kalian tunggu aja ya. Dalam sejarahnya hasil real count sama quick count itu pasti nggak jauh beda. Jadi kalian udahlah, kalian legowo aja, terima aja ya sayang-sayangku ya. Akas. Apa? Kas, gimana nih tentang kemenangan Pak Prabowo? Akas ini sekarang pendukung siapa sebenarnya? Sebenarnya saya mendukung Anies. Oke. Tetapi ternyata Prabowo yang menang. Oh, ternyata Prabowo yang menang. Jadi mendukung nggak Akas? Hah? Jadi mendukung nggak kalau Prabowo yang menang? Kalau mendukungnya tetap mendukung. Karena keputusan rakyat ya? Iya. Nah, ini gimana Kas tentang pendukung 01 dan 03? Pendukung Anies yang ingin mengepung KPU dan aksi demo mengatakan pemilu curang. Itu kan orang-orang yang buyan semua atau orang gila. Oh, iya. Kenapa tuh Kas? Soalnya kalau sudah menang kan pasti menang. Oke. Terus kalau sudah demo Kas, kalau rusuh sudah demo nanti ada yang mati, siapa yang tanggung jawab? Anies bukan? Bukan Anies ketawa malahan. Oh gitu. Jadi iya. Bodoh ya jadi. Orang bodoh itu. Oh itu. Jadi itu pendapat Akas ya? Ya tetap Prabowo yang menang. Oke. Ini nih guys, Bapak Akas ini adalah negarawan sejati. Dia pendukung Anies, tapi dia mendukung keputusan rakyat yang memenangkan Prabowo Subianto. Oke Kas? Oke. Salam berapa? 1 jari. Ya. Oke, tetap kita hargai Kas. Calon presiden gue sibuk kerja, peresmian rumah sakit, dapat selamat dari duta-duta besar negara gitu kan, dari Inggris, China, Putin, sibuk pokoknya deh. Yang sebelah sibuk apa? Bikin tim hukum, sibuk mencari kecurangan. Semangat Besti, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa makan yang banyak ya. Kalau demo, jangan lupa makan dulu, sarapan, biar asam lambungnya nggak naik, ya. Semangat. Oke, selamat buat Pak Prabowo, masih unggul ya. Gue melihat hasil pagi ini, kayak masih 58%, udah 71% yang masuk ya, hitungan KPU. Kita juga semangat guys, biar nanti kita sehat pas melihat pelantikan Bapak Oktober 2024. Ibu Banteng lagi ngambek. Para calegnya nggak mau dilantik gara-gara banyak yang milih Prabowo daripada milih Ganjar. Nah, sekarang kalau calegnya nggak dilantik semuanya, apa Ibu Banteng nggak takut 5 tahun lagi dia bakalan kehilangan semua calegnya bakal pergi dan hengkang ke partai yang lain. Nah, harus dipikir panjang tuh Bu Banteng. Jadi untuk Ibu Banteng, pikir panjang-panjang dulu sebelum memberikan statement atau bertindak lebih jauh. Karena caleg itu juga bayar, caleg itu juga nggak gratisan gitu loh. Jadi mereka juga keluar uang transportasi, promosi, dan lain-lain. Jadi kalau mau memberikan keputusan itu dipikir panjang, jangan sampai Anda kehilangan semua caleg Anda di seluruh Indonesia. Jumlahnya banyak loh, nanti perolehan dari suara Banteng cuman tinggal 0%, sayang kan? Paslon nomor 2 menang karena mereka curang. Yang bener aja, buktiin dong. Kami datang ke TPS dengan senang hati, memilih apa kata hati kami. Tidak ada paksaan dari kanan kiri.
menyaksikan penghitungan suara dengan mata kepala sendiri. Paslon nomor 2 unggul dong di TPS kami, di TPS tetangga, di TPS mana-mana nomor 2 unggul. Curangnya di mana? Buktiin dong, buktiin. Data di TPS-TPS khususnya di Jawa Timur menunjukkan bahwa mayoritas pemilih PKB memilih pasangan calon nomor 2, Pak Prabowo dan Mas Gibran, sebagai calon presiden dan wakil presiden. Saya kira pesannya cukup jelas untuk kita semua. Jenderal Prabowo Subianto, semogalah video ini sampai kepada Anda. Jenderal, sedihnya kami Jenderal sebagai anak muda. Memang kami masih pecahan botol Jenderal. Nggak lahir kami di tahun 90-an. Tapi kenapa ya, kok rasanya sakit kali hati kami Jenderal. Aku sebagai seorang anak petani Jenderal, hanya 3 yang ku percaya Jenderal. Ibuku, Tuhanku, dan seorang tentara Jenderal. Karena aku nggak tahu lagi harus percaya kepada siapa Jenderal. Lihatlah orang-orang yang di jalanan sana Jenderal. Banyak orang yang udah kelaparan, tapi kenapa orang yang duduk di bangku atas tidak memperdulikannya Jenderal? Kenapa pada saat kemenanganmu Jenderal, saya sebagai anak muda sedih melihat engkau selalu dituduh, difitnah. Harus kayak mana lagi kami Jenderal? Sedihnya kami Jenderal, sampai nangis aku mengungkap ini Jenderal. Jujur Jenderal, engkau yang dihina, engkau yang difitnah, tapi kami yang sakit Jenderal, kami yang sakit, sumpah. Jika engkau itu betulan bersalah, kenapa waktu zaman presiden ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh tidak ada yang mengatakan bahwa Prabowo Subianto itu terkena kasus HAM? Yang aku ingat itu, yang aku lihat itu kata-kata dari Pak Munir. Sumpah aku almarhum opungku pernah kayak gini bilang sama aku, sama mamaku juga. Waktu Pak Prabowo nyalon pertama kalinya lawan Pak Jokowi, opungku bilang gini, kalian pilih aja Bapak Prabowo, biar maju Indonesia kita. Kenapa opungku bilang kayak gitu? Kalau memang Pak Prabowo itu jahat, udah cukup lah udah cukup kali kalian hina Pak Prabowo, udah cukup kali kalian hina dia, kalian fitnah dia. Kami yang sakit, Pak Jenderal. Jika engkau itu memang jahat, kenapa engkau itu menyelamatkan Ulipida? Kenapa engkau menyelamatkan 300 TKW di luar negeri? Terus kenapa orang-orang selalu bilang engkau itu jahat Jenderal? Kenapa orang... Kami sedih kali, sumpah. Izin Jenderal Prabowo Subianto, tolong buktikan bahwa ucapan orang itu salah Jenderal. Mohon nanti kalau engkau sudah menjadi presiden RI kami, tolong jadilah presiden yang baik dan lakukanlah tugasmu memelihara dan menengok rakyat-rakyatmu yang telah menderita Jenderal. Saya Jimmy Nenggolan Jenderal tidak percaya sama sekali bahwa engkau itu adalah penjahat Jenderal. Aku nggak tahu lagi ya mau ngomong apa ya. Intinya aku sedih kali melihat Pak Prabowo itu dibilang penculik, Pak Prabowo itu dibilang jahat, Pak Prabowo itu adalah pendukung dinasti, tapi kalian nggak tahu Pak Prabowo udah ngabisi duit sama orang berapa? Nyamati Wilpida aja 15 miliar, nyumbang ke Palestina 5 miliar, nyumbang ke masjid aja, masjid Sumur 3 miliar. Kemana lagi? Kalian tengok aja lah, kalian googling lah, kalian gimana? Kalian bilang lah Pak Prabowo itu jahat, tega kali lah kalian. Aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi Jenderal. Itu aku sedih melihat Jenderal dihina, dan sekarang aku mohon sama Jenderal, artis-artis, siapapun itu Jenderal, kader-kader yang udah memfitnah, menghina dirimu Jenderal, tolong Jenderal, jangan berikan mereka itu jabatan sama sekali Jenderal. Saya yang memohon di sini Jenderal, karena saya terus menangis melihat video yang selalu mengatakan dirimu itu adalah pelanggar HAM, dirimu itu adalah yang pandai joget-joget, dirimu itu yang tidak ada etika. Aku yang sakit Jenderal, aku yang sakit. Mungkin itu aja penyampaian saya Jenderal. Tugas saya sudah selesai dan musuh telah memakai immortal. Saya Jenderal mengatakan bahwa saya tidak percaya sama sekali bahwa engkau itu adalah penjahat Jenderal. Saya Jimmy Nenggolan, terima kasih Jenderal. Salam Jenderalku. Mas intanmu terkenal.